Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat dan luar biasa. Kali ini saya ketemu dengan siswa Madrasah Aliyah 1 Bojonegoro, Mas Fahmi Ridho Bayu Aji. Assalamualaikum Mas Fahmi, sehat? Waalaikumsalam, sehat Pak. Oke, Mas Fahmi ini punya cita-cita apa ini? Saya sendiri cita-citanya ingin menjadi ahli geologi Pak. Ahli geologi. Kenapa kok ingin jadi ahli geologi? Ya karena ingin memberikan sesuatu yang lebih pada bidang itu untuk negara Nah, kira-kira geologi itu di bidang apa sih? bidang geografi Pak. Bidang geografi. Oke teman-teman sekalian, kenapa Mas Fahmi itu seneng geologi geografi? Karena seneng itulah Mas Fahmi ini punya prestasi yang luar biasa. Beliau pernah menjadi juara geografi integrasi tingkat kabupaten. Dan ternyata beliau juga juara geografi integrasi tingkat Jawa Timur. Gimana Mas rasanya lomba saat itu terus juara itu? Yang pertama ya nggak jangka Pak. Nggak nyangka ya, wah itu seperti mimpi gitu. Coba diceplas-ceplas itu. Kalau jeplas sakit berarti nggak mimpi gitu ya. Gimana? Ya pertama rasanya sih ya nggak nyangka, masa kok bisa ya saya menang gitu ya. Itu lombanya kayak diskusi apa ngisi soal, Ngerjakan soal gitu. kerjakan soal gitu. Tapi memang suka ya pelajaran geografi? Ya, suka. Suka sekali. Walaupun apa itu jurusan saya IPA, saya sukanya pelajarannya geografi. Loh, kamu jurusan IPA tapi Iya. dapat pelajaran geografi? Iya. Saya dengar ini jenengan ini termasuk program akselerasi ya? Iya Pak. Kalau di sini istilahnya PDCI, apa PDCI itu? Peserta didik cerdas dan istimewa. Wah, peserta didik cerdas dan istimewa. Berarti hari ini saya ketemu dengan orang-orang istimewa yang tadi punya apa? Cita-cita menjadi pakar geologi. Ya, saya doakan ya, mudah-mudahan. Kenapa harus berani berimpian ya? Ingin seperti dokter seperti saya. Ya, saya doakan nanti kamu jadi dokter. Kalau saya dokter ahli komunikasi. Ya, teman-teman sekalian, Mas Fahmi ini coba kira-kira kalau Mas Fahmi saya kasih kesempatan untuk memberikan inspirasi bagi teman-teman, silakan monggo. Apa yang bisa pesankan atau memotivasi diri Mas Fahmi atau teman-teman yang lainnya? Ya buat teman-teman, intinya kalau pada masa muda ini kita harus berusaha semaksimal mungkin, Ya, karena berusaha semaksimal mungkin. masa muda ini akan menentukan kehidupan kita di masa selanjutnya. Betul sekali. Kalau masa mudanya sudah bekerja keras, bekerja dan berkarya, nanti di masa tua kita tinggal menikmatinya. Oke, luar biasa teman-teman sekalian. Ada satu kata kunci yang luar biasa, mau kerja keras, mau sungguh-sungguh. Ada 7B Mas kalau kita ingin meraih sukses. 1, berani berimpian. Tidak cukup berani berimpian, tapi harus berani memulai. Tidak cukup berani berimpian, berani memulai, tapi harus berani apa? Memperjuangkannya. Berani berjuang, kemudian berani mengevaluasi diri, berani gagal, berani berproses, dan pasti berani sukses. Salam dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Mas Babi. Teman-teman sekalian, kali ini saya ketemu juga siswi yang berprestasi ya, namanya Mbak Arimbi ya, Puspitasari. Iya. Iya, betul Mbak Arimbi. Betul. Mbak Arimbi punya cita-cita apa ini? Untuk cita-cita saya ingin bekerja di bidang IT. Di bidang IT. Iya. Ingin bekerja di bidang IT. Tidak kepingin jadi pakar juga. Ingin. Iya, jadi pakarnya, pakar IT. Kalau kamu bekerja hanya jadi karyawan kan gitu. Kalau kamu jadi pakarnya, kamu membangun usahanya. Kenapa kok suka IT? Ya karena untuk prospek kerja kedepannya itu kan IT sangat dibutuhkan. Ya. Jadi kalau saya di IT, insya Allah saya bisa berguna sampai masa-masa yang akan datang. Oh, karena sekarang dunianya dunia IT, dunia digital ya. Iya. Saya dengar jenengan punya prestasi apa ini? Jenengan pernah juara apa? Alhamdulillah di hari peringatan Hari Santri kemarin saya mendapat juara 1 lomba artikel kependudukan. Berarti kamu suka geografi juga? Ya suka. Suka. Apa kamu menulis tentang kependudukan itu, menulis tentang apa artikel kamu? Peran santri dalam mengcounter pernikahan dini. Oh, peran santri dalam mengcounter pernikahan dini. Wah, ini yang tersenyum ini Pak Akbar ini ya, pelaku pernikahan dini, bukan ya? Baik, Mbak Arimbi, selain punya cita-cita menjadi apa tadi, pegawai atau pakar IT tadi itu, masih punya cita-cita apa lagi? Cita-cita saya yang kedua itu saya pengen menjadi penulis buku. Penulis buku. Pak Pagi ini penulis buku dari Erlangga. Saya doakan ya. Pokoknya rajin membaca.
Ada 5 syarat untuk jadi penulis itu. 5. Satu banyak membaca. 2 banyak membaca. 3 banyak membaca. 4 banyak membaca. 5 banyak membaca. Membaca apa saja? Membaca bisa melalui apa? Bacaan tadi. Membaca juga fenomena alam, fenomena sosial seperti yang kamu tulis tadi itu. Artikel kependudukan yang kamu tulis itu isinya apa? Jadi dalam artikel yang saya tulis itu saya menjelaskan bagaimana santri dalam mencegah pernikahan dini. Ya, 1 apa? Yang pertama, santri harus dapat memperingati bahwa khalwat itu sangat berbahaya. Oke, bahayanya khalwat. 2. Yang kedua, santri dapat memaparkan dan memberi penjelasan kemudorotan dari pernikahan dini. Oke, kemudorotan pernikahan dini. 3. Santri memiliki peran yang besar dalam membangun lingkungan hidup menjadi lingkungan yang lebih baik. Oke, 5. Sudah 3. Sudah. Nah, ini saya bedah ini. Oh, berarti ini benar-benar menguasai tulisannya. Terakhir, Mbak Arimbi, kata-kata motivasi apa yang untuk diri Anda dan teman-teman yang lainnya biar jadi inspirasi? Untuk teman-teman semua, mari kita berprestasi dan terus menjadi pemuda-pemuda yang dapat mengembangkan kreativitas, karena pemuda yang mengembangkan kreativitas adalah pemuda-pemuda yang dapat menyelamatkan bangsa. Oke, ada kata kunci kalau saya bahasakan, goreskan tinta emas sejarah hidup yang membuat Allah layak mencintai kamu, kedua orang tua kamu bangga dan bermanfaat bagi sesama. Dan kali ini saya ketemu dengan Mbak Adil Lutfiah Lina. Iya. Sehat Mbak Adil? Alhamdulillah sehat. Oke, Mbak Adil ini punya cita-cita apa? Saya ingin menjadi DPR. Menjadi DPR? Iya. Menjadi anggota DPR gitu ya? Kalau bisa ketuanya. Oh, ketuanya, gantikan Mbak Puan ini ya? Iya. Saya panggil siapa ya? Mbak Lina apa Lutfiah? Lina aja. Kenapa kok kamu punya keinginan untuk menjadi anggota DPR? Nah, selain ingin terjun di dunia politik, juga ingin membenahi para tikus-tikus berdasi. Oke, ya politikus itu sebenarnya mulia, tapi gara-gara poli banyak tikus ini yang merusak negara ini. Nah, kamu punya guru PKN yang luar biasa. Tadi sudah saya wawancarai, namanya Bu Ike ya. Bu Ike itu juara anugerah konstitusi. Wah, mungkin kamu terinspirasi dari pelajaran Bu Ike. Kamu kepingin jadi anggota DPR. Biasanya kalau kepingin jadi anggota DPR, ini biasanya suka berpidato ini. Public speakingnya luar biasa. Saya dengar ada juara lomba apa? Lomba pidato, betul? Lomba orasi kepemudaan. Orasi kepemudaan. Iya. Bicara tentang apa dengan orasi kepemudaan ini? Bicara tentang pemuda adalah tolak ukur bagaimana Indonesia akan dibawa ke depannya. Jadi Indonesia maju atau mundur itu terserah pada pemuda. Oh, terserah pemuda. Terserah. Berarti sudah sering ya pidato di depan umum gitu? Alhamdulillah sering. Oh, sejak kapan tuh? Sudah berlatihnya sejak kapan? Sejak kelas MI. Wah, luar biasa ini. Ini bakat dari Bunyai. Tapi Bunyai yang jadi anggota DPR. Ya, saya punya banyak temen itu. Dulu Bunyai, sekarang jadi anggota DPR. Tapi tetap harus menjaga apa? Integritasnya, kemudian nilai-nilai kebaikan itu. Ada pesan untuk teman-teman Anda agar kamu juga semangat dan kamu juga bisa memberi semangat yang lainnya? Untuk teman-teman tetap semangat karena kalian para pemuda yang akan mengarahkan Indonesia ke gerbang yang lebih maju lagi. Tolong semangat belajar, semangat untuk menuntut ilmu dan perbanyak wawasan kalian karena Indonesia butuh para pemuda yang aktif. Iya, kata kuncinya adalah antusiasme. Di sesi akhir ini saya ingin Anda berorasi 3 menit saja lah. Oh, kebanyakan ya. Wis pokoknya orasi ya. Mulai. Anda berdiri coba berdiri. Berdiri. Iya, berdiri di situ. Masih terdengar kok suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pemuda Indonesia, para pemuda dan pemudi Indonesia, kalian adalah calon pemimpin bangsa yang akan membawa bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang yang lebih maju, ke depan pintu gerbang kesuksesan. Belajar adalah kata kunci untuk kalian. Amati, tiru, modifikasi adalah suatu kajian ilmu yang harus kita terapkan dalam hati dan pikiran kita. Oke, terima kasih Mbak Lina. Teman-teman sekalian, saya sekaligus memberikan tips. Jadi kalau kita berpidato, ada 3 rukun presentasi yang tidak boleh kita lupakan. Yang pertama harus ada kontak visual.
Jadi audionya itu harus audionya harus dilihat. Yang kedua adalah vokal, kapan harus naik, kapan harus turun, kapan harus jeda. Dan yang ketiga adalah bahasa tubuh, gestur tadi sudah ditampilkan, maka layak Anda menjadi juara. Dan yang keempat pasti kuasai materi, agar kita tidak minder, agar kita tidak nervous, sampaikan materi yang benar-benar kita paham. Sukses untuk kita semua. Terima kasih Mbak Lina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dahsyat dan luar biasa teman-teman sekalian. Saya Dr. Nasrul Syarif. Saya masih seharian ini ya di Man 1 Bojonegoro. Ini ceritanya kayak gitu, Mbak Ratnawati. Ya betul ya. Yes. Saya sudah ketemu Bapak Kepala Sekolah Anda, Waka ya, termasuk guru-guru Anda yang berprestasi, termasuk teman-teman Anda. Teman-teman sekalian, kali ini saya ketemu dengan Mbak Ratnawati. Mbak Ratnawati ini kelas berapa Mbak Ratna? Kelas 12. Kelas 12. UP3, apa UP3 itu? Unggulan peminatan MIPA 3. Oke, unggulan peminatan MIPA 3. MIPA 3. Cita-citanya apa Mbak Ratnawati? Oh, cita-cita saya ingin menjadi dokter spesialis syaraf. Tuh, bagus, dokter spesialis saraf. Ya. Ya, karena sekarang banyak orang yang tidak punya banyak orang yang sarafnya konslet ini ya. Kenapa kok kamu tidak punya cita-cita dokter spesialis saraf? Karena cita-cita saya dari dulu memang saya sudah suka dengan yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Contohnya dari kelas 6 SD saya sudah masuk ke dalam kepengurusan kader kesehatan di puskesmas dan menjadi ketua dari 2016 sampai alhamdulillah sampai sekarang, dan masih dipercayai. Dan selain itu saya juga mempunyai motivasi besar untuk bisa melindungi dan juga mengayomi masyarakat. Ya. Seperti itu. Jadi sejak SD suka pelajaran dunia kesehatan ya. Iya. Berarti nilai IPA kamu bagus ya. Ya, insya Allah. Kamu suka pelajaran apa saja sih? Suka pelajaran biologi. Biologi. Ya, sama ekonomi. Ekonomi. Biologi ekonomi. Ini ya enggak apa-apa nanti jadi dokter, tapi dokter yang pengusaha. Tapi Ya. alhamdulillah. Jadi dokter yang pengusaha. Saya ini orang farmasi UNER, tapi saya tidak jadi apoteker. Jadi urusan nasib itu tidak usah bingung, pokoknya lakukan yang terbaik. Saya dengar ini kamu suka TikTok ini, bahkan sampai juara ini ya. Apa yang membuat kamu suka TikTok? Atau jangan-jangan kamu stres di rumah terus TikTokan gitu gimana? Enggak kan, selama ini kan banyak orang yang salah mengartikan kalau media itu banyak dampak negatifnya. Contohnya TikTok biasanya kan dipakai untuk hal-hal yang negatif, tapi justru dengan inovasi kreasi kita itu bisa membuat media itu menjadi hal yang positif. Contohnya bisa dimanfaatkan untuk promosi seperti kemarin itu untuk lombanya kan gemar menabung yang diselenggarakan oleh Bank Jatim. Jadi itu lombanya itu kita mengajak para generasi muda untuk menabung di Bank Jatim itu. Jadi memanfaatkan teknologi itu untuk mengajak para pemuda untuk menabung. Kamu juara berapa? Juara 2. Juara 2. Oh, hadiahnya sudah habis apa belum? Dikasih tabungan biasanya? Iya, dikasih tabungan. Berapa? Kemarin dikasih tabungan yang juara 2 itu 200. Oke, yang penting kreativitas. Saya punya murid namanya Dewa Eka Prayoga. Jadi Dewa Eka Prayoga itu pakar marketing, pakar selling. Jadi ternyata riset dia mengatakan bahwa TikTok itu adalah salah satu media sosmed sekarang nomor 1 untuk mempromosikan produk-produk. Jadi mari kita penuhi sosial media kita untuk sesuatu yang positif, untuk berkarya. Terima kasih Mbak Ratnawati. Kata-kata motivasi, inspirasi buat teman-temanmu apa? Untuk teman-teman sekalian, karena kita generasi muda, apalagi kita di era digital seperti ini, maka marilah kita manfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya, karena kita adalah ujung tombak harapan bangsa satu-satunya para pemuda. Jangan sampai dengan teknologi yang sudah secanggih ini kita manfaatkan untuk hal yang negatif. Baik, terima kasih Mbak Ratnawati, teman-teman sekalian. Mau tidak mau kita sekarang harus melek literasi digital. Literasi digital itu ada 4. Yang pertama adalah digital skill, maka ini kita harus belajar digital skill. Kemudian yang kedua adalah digital culture.
Jadi tidak boleh melupakan budaya, kemudian digital etik berdigital, sehat berinternet, kemudian yang terakhir adalah safety digital. Jangan sampai kemudian dengan dunia digital maka kita kena bahayanya, karena internet itu punya dua sisi teman-teman sekalian, bisa berbahaya kalau kita salah menggunakannya, tapi bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Salam literasi digital, selamat luar biasa sama Mbak Ratnawati, sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dahsyat dan luar biasa.